Di sebuah sudut nan elok di Nanggro Aceh Darussalam, bertahtalah kerajaan negeri Alas. Sebuah negeri yang diberkahi kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan seorang raja yang arif dan bijaksana. Rakyatnya hidup dalam harmoni, setia menjalankan titah sang raja, menjadikan negeri ini ibarat permata yang berkilau di antara kabut pagi. Namun, di balik kemegahan istana dan keceriaan rakyat, ada secercah duka yang membayangi hati sang raja. Meski telah memerintah dengan penuh kebijaksanaan, ia dan permaisurinya belum juga dikaruniai keturunan, sebuah anugerah yang begitu didambakan. Terutama ketika ia melihat adiknya telah diberkahi seorang anak. Pada suatu senja, ketika mentari merona di ufuk barat, sang raja duduk termenung di serambi istana, menatap hamparan taman yang diterangi semburat keemasan. Tanpa disadari, permaisuri yang anggun telah duduk di sisinya, matanya penuh kasih memandang suaminya. Dengan suara lembut bagai alunan angin, ia berkata, "Kanda, apa yang merisaukan hati Kanda hingga wajahmu penuh awan?" Dengan nada yang syarat kerinduan, sang raja menjawab, "Dinda tercinta, usia kita telah menua, namun tahta ini belum memiliki pewaris. Hati Kanda resah, memikirkan nasib kerajaan ini kelak." Permaisuri menggenggam tangan suaminya, menenangkan gelora di hatinya. "Kanda, Dinda pun merasakan rindu yang sama akan kehadiran seorang buah hati. Kita telah mengundang tabib dari penjuru negeri, mencoba berbagai ramuan, namun takdir belum berpihak. Mari kita serahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan doa dan kesabaran." Kata-kata permaisuri bagai embun pagi yang menyejukkan. Sang raja tersenyum, rasa syukur membuncah di dadanya. Betapa beruntungnya Kanda memiliki Dinda, yang selalu menjadi pelita di kala gelap, ucapnya, penuh cinta. Sejak saat itu, sang raja dan permaisuri semakin kusyuk berdoa, menitipkan harapan mereka kepada langit. Pada suatu malam yang hening, di bawah tabir bintang, mereka memanjatkan doa dengan penuh keyakinan. "Ya Tuhan, anugerahkan kami seorang putra yang kelak akan memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan. Hamba rela menyerahkan apa saja demi kehadirannya," pinta sang raja, suaranya bergetar penuh harap. Keajaiban pun datang. Sebulan kemudian, kabar gembira menyapa. Permaisuri mengandung. Kegembiraan meliputi istana, dan berita itu menyebar bagai angin sepoi-sepoi ke seluruh penjuru negeri Alas. Rakyat bersorak, ikut merayakan harapan akan kelahiran pewaris tahta. 9 bulan berlalu, dan pada suatu sore yang penuh kehangatan, permaisuri melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Wajahnya berseri bagai bulan purnama, dan tawa kecilnya mengisi istana dengan kehidupan baru. Sang raja, dengan hati penuh syukur, berucap, "Terima kasih, Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa kami." Seminggu kemudian, istana diramaikan dengan pesta megah selama 7 hari 7 malam untuk merayakan kelahiran sang putra. Upacara turun mani tradisi pemberian nama digelar dengan penuh kemeriahan. Tak hanya rakyat negeri Alas, tapi juga makhluk-makhluk dari darat dan laut, bahkan para jin dan peri, diundang untuk turut bersuka cita. Dalam upacara itu, sang putra diberi nama Amatmud, sebuah nama yang melambangkan harapan dan keagungan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah upacara, kesehatan sang raja mulai merosot. Tubuhnya melemah, dan wajahnya yang dulu penuh wibawa kini tampak pucat. Di sisi ranjangnya, ia berbisik kepada permaisuri, "Dinda, mungkin saat Kanda telah dekat. Ingatkah doa Kanda dulu? Kanda rela menyerahkan segalanya demi kehadiran putra kita." Hati permaisuri remuk, namun ia tetap berusaha tegar. Ia memanggil tabib terbaik, namun tak satu pun mampu menyembuhkan sang raja. Tak lama kemudian, raja yang dicintai itu menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan duka mendalam bagi seluruh negeri. Rakyat berkabung, dan istana diselimuti kesedihan. Karena Amatmud masih terlalu kecil untuk memerintah, paciknya, raja muda, diangkat sebagai raja sementara. Awalnya, kepemimpinannya diterima dengan baik, namun lambat laun, ambisi dan keserakahan menguasai hatinya. Ia tak ingin melepaskan tahta kepada Amatmud, pewaris sah kerajaan. Dengan tipu muslihat, raja muda memindahkan permaisuri dan Amatmud dari ruang tengah istana ke bilik sempit di bagian belakang. Dengan alasan tangisan Amatmud mengganggu urusan istana. Namun, rencana jahatnya tak berhenti di situ. Pada suatu malam gelap, ia memanggil para pengawal setianya. "Besok, buang permaisuri dan anak itu ke tengah hutan," titahnya dengan nada dingin. Para pengawal tercengang. "Ampun,
"Baginda, apa maksud perintah ini?" tanya salah seorang dengan hati-hati. "Jangan banyak tanya, kalian tahu apa yang kuinginkan. Amat muda adalah ancaman bagi kekuasaanku," bentak Raja Muda. Tak seorang pun berani membantah. Keesokan harinya, dengan hati penuh sesal, para pengawal mengantar Permaisuri dan Amat Muda ke tengah hutan belantara, meninggalkan mereka dengan bekal seadanya. Di bawah pohon rindang, ibu dan anak itu membangun gubuk sederhana, mengandalkan hasil hutan untuk bertahan hidup. Waktu bergulir, dan Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangguh, dan tampan. Di usia 8 tahun, ia menemukan sebuah cucuk sanggul milik ibunya yang terlupakan. Dengan kecerdikannya, ia mengubahnya menjadi mata pancing. Keesokan harinya, ia pergi ke sungai dan berhasil menangkap 5 ekor ikan besar. Sang ibu tersenyum bangga, "Kau sungguh hebat, Nak." Karena ikan itu terlalu banyak untuk mereka, Permaisuri memutuskan menjual sebagian ke desa terdekat. Di sana, takdir mempertemukan mereka dengan seorang saudagar kaya, sahabat lama sang raja. Melihat keadaan Permaisuri dan Amat Muda yang memprihatinkan, hati saudagar itu tergerak. Ia mengundang mereka ke rumahnya, membeli semua ikan, dan meminta istrinya memasak hidangan lezat. Saat memotong ikan, istri saudagar menemukan keajaiban. Di dalam perut ikan terdapat butir-butir emas murni yang berkilau. Saudagar itu memutuskan untuk menjual emas tersebut dan menggunakan hasilnya untuk membangun rumah baru bagi Permaisuri dan Amat Muda. "Ini adalah cara kami membalas kebaikan almarhum raja," katanya dengan tulus. Tak lama, Permaisuri dan Amat Muda pindah ke rumah baru yang megah. Amat Muda terus memancing, dan ajaibnya, beberapa ikan yang ditangkapnya menghasilkan telur emas. Kekayaan mereka pun bertambah, dan nama mereka tersohor hingga ke seluruh negeri. Namun, kabar ini sampai ke telinga Raja Muda, yang kini diliputi ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Dengan hati penuh dendam, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Melihat pemuda gagah di hadapannya, ia semakin terancam. Ia memerintahkan Amat Muda untuk mengambil buah kelapa gading dari sebuah pulau terpencil, yang konon dijaga oleh makhluk-makhluk buas. "Jika gagal, hukuman mati menantimu," ancamnya. Tanpa gentar, Amat Muda berangkat. Di tepi pantai, saat ia termenung mencari cara menyeberang, tiba-tiba muncul 3 makhluk raksasa, ikan silenggang raye, raja buaya, dan naga besar. Amat Muda ketakutan, namun ketiganya justru memberi hormat. "Kami mengenal ayahmu, seorang raja yang baik. Kami hadir di pesta kelahiranmu. Jangan takut, kami akan membantumu," kata mereka. Dengan bantuan ketiga makhluk itu, Amat Muda sampai di Pulau Kelapa Gading. Naga besar memberinya cincin ajaib yang dapat mengabulkan permintaan. Dengan cincin itu, ia dengan mudah memanjat pohon kelapa yang menjulang tinggi. Saat memetik buah kelapa gading, sebuah suara lembut terdengar, "Siapapun yang memetik buah ini, akan menjadi suamiku." Amat Muda terkejut. Di hadapannya berdiri Putri Niwer Gading, seorang wanita cantik jelita. Mereka pun kembali bersama, dan pernikahan megah digelar di rumah Amat Muda. Setelah pesta, Amat Muda menyerahkan buah kelapa gading kepada Raja Muda, menyelamatkan dirinya dari ancaman. Keberanian dan kebaikan hati Amat Muda menyadarkan Raja Muda akan kesalahannya. Dengan hati tulus, ia mengakui bahwa Amat Muda adalah pewaris sah tahta. Dalam sebuah upacara megah, Amat Muda dinobatkan sebagai Raja Negeri Alas, memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan, melanjutkan warisan ayahandanya. Demikianlah kisah Amat Muda, sebuah dongeng dari Nanggro Aceh Darussalam yang syarat akan pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan kebaikan hati yang selalu membawa cahaya, bahkan di tengah kegelapan.